Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah tempat bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga taklimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu tentang cara selamat dunia dan juga akhirat. Jadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini ialah tentang cara selamat dunia dan juga akhirat. Keselamatan dunia dan akhirat dicapai melalui perpaduan antara keimanan yang kokoh, amal ibadah yang ikhlas, dan akhlak yang mulia. Artinya seseorang selamat di dunia dan juga di akhirat di sini merupakan usaha-usaha, termasuk di dalamnya melakukan serangkaian ibadah hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang selamat harus berusaha melakukan untuk serangkaian ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Serangkaian ibadah di situ apa? Yaitu perpaduan antara keimanan yang kokoh. Di zaman sekarang ini terdapat berbagai macam pujian yang bisa menjatuhkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini kita senantiasa harus menjaga keimanan kita dengan kokoh. Kokoh artinya di sini iman kita tidak tergoyah di dalam berbagai macam ujian tentang keimanan. Dan juga di sini apa? Keselamatan dunia dan akhirat dicapai melalui amal ibadah yang ikhlas. Makanya di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di situ pernah bersabda, innamal a'malu binniyah, sesungguhnya setiap amal perbuatan manusia di situ tergantung pada niatnya. Makanya ikhlas di dalam beramal di situ merupakan cara kita supaya amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya menjadi perantara kita mendapatkan keselamatan dunia dan juga di akhirat. Keselamatan dunia dan akhirat di situ bisa dicapai melalui akhlak yang mulia. Makanya seseorang di situ harus memiliki akhlak atau moral yang baik ketika menjalani kehidupan. Akhlak yang baik di sini kita harus selalu jaga. Mulai dari akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga akhlak kita kepada sesama manusia. Akhlak dengan patuh dan tunduk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan akhlak yang baik. Sedangkan akhlak yang buruk di sini mereka yang senantiasa tidak patuh, tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa perintah Allah Subhanahu wa taala ditinggalkan atau dilanggar. Yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak dikerjakan, malah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala mereka senantiasa melakukannya.
Itu namanya orang tidak patuh. Makanya di sini seseorang harus memiliki akhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya akhlak. Akhlak yang mulia di sini juga kita bisa tunjukkan kepada sesama, kepada semua makhluk. Akhlak yang mulia kepada sesama, kita senantiasa baik kepada sesama. Tidak membenci, tidak iri, tidak menyakiti perasaan orang lain, termasuk kepada akhlak yang mulia kepada sesama. Akhlak yang mulia di sini juga kita tunjukkan, harus kita tunjukkan kepada semua makhluk. Salah satu contohnya, jangan membunuh hewan secara sembarangan. Tanpa alasan-alasan yang jelas, tanpa alasan-alasan yang sesuai dengan syariat. Makanya setiap amal kita di sini akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, termasuk di sini membunuh sesuatu. Makanya dicatat sebagai amal nantinya. Amal jikalau benar dicatat sebagai amal baik, jikalau salah dicatat sebagai amal yang buruk. Fondasi utamanya kalau ingin selamat dunia dan juga di akhirat di sini harus memiliki fondasi utama. Fondasi utamanya yang pertama di sini ilmu agama, memahami kewajiban ibadah dan batasan syariat. Artinya seseorang di sini harus punya ilmu tentang agama. Namanya ilmu syariat. Makanya kita harus belajar tentang ilmu syariat, hadiri majelis-majelis yang berkaitan dengan ilmu syariat. Karena di sini merupakan modal kita agar supaya kita tahu di dalam menjalani kehidupan, tahu bagaimana cara yang benar di dalam menjalani kehidupan. Memahami kewajiban ibadah, ibadah yang paling utama, ibadah yang utama diutamakan dikerjakan. Makanya di sini ya, dan juga tahu tentang batasan-batasan syariat. Fondasi utama agar supaya kita mendapatkan keselamatan dunia dan juga akhirat di sini, fondasi utamanya yang kedua di sini ibadah istiqomah, menjalankan perintah dan menjauhi larangan secara istiqomah. Seseorang di situ bisa dikatakan selamat dunia dan juga di akhirat. Artinya jikalau mereka beribadah secara istiqomah. Beribadah secara istiqomah artinya dilakukan secara terus-menerus atau konsisten, melakukan serangkaian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya bukti keimanan. Menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala secara konsisten atau istiqomah. Makanya di sini ya pentingnya istiqomah. Seseorang jikalau sudah istiqomah, contohnya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan mendirikan sholat tepat pada waktunya. Jikalau sudah azan, cepatlah sholat. Makanya di sini Allah menyukai orang yang senantiasa menjaga sholatnya. Amalan ibadah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu contohnya adalah menjaga sholat. Fondasi utama agar supaya bisa selamat dunia dan juga di akhirat, fondasi utamanya yang nomor 3, akhlak terpuji. Tazkiyatun nafs, menghindari penyakit hati seperti sombong dan dengki, serta memperbanyak syukur dan sabar. Artinya seseorang jikalau ingin memiliki akhlak yang terpuji, tentunya di sini harus membersihkan hati terlebih dahulu. Membersihkan hati dari penyakit bisa membahayakan terhadap perilaku kita.
Makanya orang yang jelek hatinya, orang yang sakit hatinya, orang yang terkena penyakit hati di sini bakalan buruk perilakunya. Apa yang dilakukan oleh manusia di sini tergantung dari isi hatinya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, di dalam manusia di sini terdapat segumpal daging. Jikalau segumpal daging di situ baik, maka seluruh anggota tubuhnya juga baik. Jikalau daging di situ buruk, maka seluruh anggota tubuhnya buruk. Daging di situ adalah, katakan tadi bahwasanya hati di situ memang menentukan perilaku seseorang. Makanya hati yang baik, hati yang bersih dari penyakit-penyakit hati merupakan bagian dari akhlak terpuji. Keselamatan dunia dan juga di akhirat di situ fondasi utamanya yang selanjutnya adalah doa yang rutin. Memohon perlindungan dan kebaikan hidup kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya seseorang di situ ingin selamat dunia dan juga akhirat harus senantiasa berdoa rutin. Doa yang rutin memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Berkaitan dengan cara selamat dunia dan juga akhirat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tajma'una ma la ta'kuluna wa tabnuna ma la ta'muruna wa ta'muluna ma la tudrikuna ala tastahyuna dzalik. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalian mengumpulkan apa yang tidak dapat kalian makan, membangun apa yang tidak akan kalian tinggali selamanya, dan mendambakan apa yang tidak akan pernah kalian capai. Tidakkah kalian merasa malu dengan hal ini? Hanya memikirkan dunia dan melupakan akhirat. Hadis riwayat Tabrani. Artinya di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memperingatkan kepada kita agar supaya kita senantiasa jangan 100% fokus hanya memikirkan dunia saja dan sampai melupakan akhirat. Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, wahai manusia, kalian mengumpulkan apa yang tidak dapat kalian makan. Artinya sejatinya di sini kehidupan yang sebenarnya di situ bukan hanya di dunia. Kehidupan yang sebenarnya bukan di dunia, melainkan kehidupan yang sebenarnya di situ adalah kehidupan di akhirat. Makanya Rasulullah SAW memperingatkan kita, kalian mengumpulkan apa yang tidak dapat kalian makan, membangun apa yang tidak akan kalian tinggali selamanya. Makanya seseorang di situ berlomba-lomba membangun gedung, akan tetapi mereka tidak pernah mengimbangi mereka untuk keperluan akhirat mereka. Padahal manusia di sini tinggal di dunia untuk senantiasa mengumpulkan bekal di akhirat. Jangan kebalik. Jangan sampai kita melupakan akhirat. Fokus kepada apa yang kita pikirkan di sini, bahwasanya manusia di situ tinggal di dunia untuk senantiasa mencari bekal di akhirat. Pencarian bekal di sini, kita harus senantiasa belajar tentang ilmu syariat agar supaya bisa tahu apa saja yang harus kita lakukan supaya kita bisa memiliki bekal di akhirat. Dan juga peringatan dari Rasulullah SAW dan mendambakan apa yang tidak pernah kalian capai. Mendambakan sesuatu yang tidak kalian capai.
Artinya seseorang ingin mendapatkan surga, akan tetapi perilakunya tidak mencerminkan perilaku orang surga. Seseorang di situ ingin menggapai surga, menghayal surga, tetapi perilakunya tidak seperti ahli surga. Makanya di sini ya, jangan pernah mendambakan sesuatu yang tidak pernah kita akan capai. Jikalau ingin surga, menghayal surga, berarti kita harus seperti orang ahli surga. Tidakkah kalian merasa malu dengan hal ini? Hanya memikirkan dunia dan melupakan akhirat. Hadis riwayat Tabrani. Berkaitan dengan cara selamat dunia dan juga akhirat, Rasulullah SAW mengajarkan doa kepada kita, memohon agar supaya kita selamat dunia dan juga di akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hizyid dunya wa adzabil akhirah. Artinya, ya Allah, perbaguslah setiap akhir urusan kami dan selamatkanlah kami dari kebinasaan di dunia dan siksa akhirat. Hadis riwayat Ahmad. Jadi di sini kita senantiasa bisa berdoa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW agar supaya kita senantiasa amal perbuatan kita bagus pada akhirnya. Setiap urusan kita baik pada akhirnya. Dan kita selamat dari kebinasaan di dunia. Kebinasaan di dunia artinya kita senantiasa harus selalu berhati-hati di dalam menjalani kehidupan. Dan juga bisa selamat dari siksa akhirat. Itulah yang berkaitan dengan cara kita selamat dunia dan juga akhirat. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Semoga menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dekat juga kepada para rasulnya. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in. Kullu syai'in la ilahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berdoa supaya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dekat juga kepada para rasulnya, dan semoga dipermudah setiap urusan-urusan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.